way that it feels right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak dalam pembelajaran sejarah Indonesia, belajar SI makin asik. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pergerakan nasional. Sejarah pergerakan nasional adalah bagian dari sejarah Indonesia yang umumnya dianggap bermula sejak berdirinya Budi Utomo tahun 1908 hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Nah, ini didasarkan pada bukunya Soehartono ya. Walaupun dalam buku-buku paket itu pergerakan nasional dihitung sampai tahun 42, yaitu pada awal kependudukan Jepang. Pergerakan nasional itu merupakan suatu fenomena sejarah yang terbentuk dari faktor ekonomi, sosial, budaya, dan religius yang saling keterkaitan. Jadi, faktor ekonomi sosial itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Segala macam aksi yang dilakukan oleh kaum Bumiputra dan aktor pergerakan lainnya melalui berbagai bentuk ke arah kemerdekaan Indonesia. Jadi, pergerakan nasional itu bukan hanya dilakukan oleh kaum Bumiputra saja, tetapi ada orang Eropa, ada orang campuran, ya kita campuran Indonesia dan Eropa atau bisa disebut dengan Indo. Ya, begitu juga dengan orang Tionghoa. Untuk orang Indo kita ambil contohnya adalah Ernest Francois Eugene Doesdecker atau yang lebih dikenal dengan nama Indonesianya Danu Adirja Setiabudi. Kemudian untuk keturunan Arab atau etnis Arab, salah satu contohnya adalah Abdurrahman Baswedan. Dan untuk etnis Tionghoa, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan surat kabar. Selanjutnya, bentuk-bentuk pergerakan nasional. Jadi, menurut bukunya Takashi Shiraishi yang berjudul Zaman Bergerak, itu ada 8. Ada surat kabar dan jurnal, yang kedua rapat dan pertemuan, ketiga serikat buruh dan pemogokan, keempat organisasi dan partai, kelima novel, keenam nyanyian, ketujuh teater, kedelapan pemberontakan. Kita bahas satu persatu dari surat kabar. Di sini ada 2 gambar. Sebelah kiri koran Sinpo milik etnis Tionghoa. Dan yang kanan ini ada koran Medan Priyayi. Nah, koran Medan Priyayi ini disebut juga sebagai koran pertama milik Bumiputra. Pendirinya yaitu Tirto Adisuryo, yang mana Tirto Adisuryo sendiri ini merupakan wartawan pertama di Nusantara saat itu. Sementara untuk koran etnis Tionghoa ini Sinpo. Nah, di sini yang unik, koran Sinpo ini menuliskan kata Indonesia yang begitu besarnya, dan di koran ini juga yang pertama kali menyiarkan lagu Indonesia Raya dan juga hasil Sumpah Pemuda. Yang kedua, rapat dan pertemuan atau fair gathering. Kalau rapat itu seperti Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda kan bukan organisasi, tetapi itu adalah rapat yang dilakukan oleh organisasi-organisasi yang ada di Nusantara. Selanjutnya pertemuan. Kalau pertemuan ini, kalau zaman sekarang bisa dianggap sebagai kampanye. Jadi pengumpulan massa di tanah lapang oleh, ini contohnya saja, Syarikat Islam, kemudian ada tokoh yang berpidato. Nah, kalau kalian pernah menonton filmnya Guru Bangsa Cokro Aminoto, nah dalam film tersebut itu massa dikumpulkan
di tanah yang lapang, kemudian ada tokoh yang berpidato, yang saat itu adalah Cokro Aminoto. Selanjutnya serikat buruh dan pemogokan. Nah, dalam gambar ini adalah stasiun kereta api. Jadi dalam perkereta apian itu ada serikat buruh, begitu juga di pelabuhan itu juga ada serikat buruh. Nah, ketika tuntutan dari para buruh ini tidak dipenuhi oleh para pemilik modal atau pemilik pabrik, itu para buruh bisa melakukan pemogokan. Selanjutnya, organisasi dan partai politik. Nah, di sini fase-fasenya Bapak ambil dari bukunya Erlangga. Di sini ada fase pembentukan, fase radikal, dan fase kooperatif. Tapi dalam beberapa literasi lain itu menyebutkan fasenya fase kooperatif, fase non-kooperatif, fase moderat, dan fase radikal. Nah, di sini untuk pembentukan ini ada Budi Utomo, Syarikat Islam, Industrial Partij. Kemudian untuk masa radikal atau non-kooperatif itu ada PKI, Perhimpunan Indonesia, PNI, dan Partindo. Untuk masa yang kooperatif, di sini ada Parindra dan GAPI. Selanjutnya novel. Novel ini digunakan untuk menggambarkan situasi dan kondisi masyarakat saat itu. Contohnya Hikayat Kadirun, karya Soemaun. Jadi novel yang digunakan itu adalah latar belakangnya atau settingnya. Dalam ceritanya disesuaikan dengan kondisi masyarakat Hindia Belanda saat itu, di mana banyak kemiskinan, rakyatnya terjajah. Selanjutnya nyanyian, seperti yang sudah kita ketahui bahwa lewat nyanyian itu juga salah satu bentuk pergerakan nasional. Contohnya saja lagu Indonesia Raya, yang mana lewat lagu Indonesia Raya ini bisa menumbuhkan rasa nasionalisme dan juga berhasil menyatukan rakyat di Indonesia. Jadi lagu Indonesia Raya itu membentuk persatuan Indonesia. Selanjutnya teater. Kenapa kok Soekarno ketika dibuang ke ND dan Bengkulu itu membuat teater? Alasan Soekarno itu membuat teater sebagai bentuk pergerakan nasional saat itu karena saat itu masyarakat di Hindia Belanda, terutama rakyat Bumiputra, banyak sekali yang belum bisa membaca. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, cara paling gampang adalah dengan cara teater atau pementasan seni budaya. Untuk kasusnya Soekarno ini, Soekarno sendiri yang menulis naskahnya, Soekarno sendiri yang juga menjadi sutradaranya. Untuk temanya ya menceritakan tentang kondisi sosial rakyat di Hindia Belanda saat itu. Selanjutnya pemberontakan. Pemberontakan dilakukan di berbagai wilayah di Nusantara saat itu. Nah, ada yang di Garut, kemudian ada juga di Sumatera Barat yang dilakukan oleh para buruh. Jadi pemberontakan ini dilakukan pada saat masa radikal. Salah satunya ya itu pemberontakan PKI yang mereka memberontak ke pemerintah kolonial Hindia Belanda saat itu. Selanjutnya faktor pendorong lahirnya Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Untuk faktor pendorong di sini ada dua faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri, di sini yang pertama ada kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang parah akibat penjajahan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sejak dari zaman VOC hingga kolonial Hindia Belanda, alam Indonesia itu dikeruk oleh para penjajah Belanda. Kondisi tersebut kemudian mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan yang dialami oleh
rakyat di Nusantara. Yang kedua, munculnya kaum terpelajar. Ini yang sudah kita bahas minggu lalu, yang mana kaum terpelajar ini yang akan menjadi penggerak dari roda pergerakan nasional nantinya. Yang ketiga, tumbuhnya kenangan akan kejayaan bangsa Indonesia pada masa lampau. Nah, ini para kaum terpelajar itu terinspirasi dari sejarah Nusantara saat itu, yang mana terdapat kerajaan-kerajaan besar yang berhasil menyatukan Nusantara. Sebut saja Kerajaan Majapahit, kemudian Kerajaan Sriwijaya. Dari kedua kerajaan ini, ternyata bangsa kita adalah bangsa yang besar. Selanjutnya, faktor eksternal. Yang pertama, kesuksesan pergerakan nasional di negara-negara Asia Afrika. Contohnya di Filipina itu dipimpin oleh Jos Rizal. Nah, Jos Rizal ini adalah bapak bangsanya Filipina. Kalau Indonesia kan Soekarno. Bedanya, kalau Soekarno kan menjadi presiden. Kalau Jos Rizal ini tidak menjadi presiden karena Jos Rizal ini keburu meninggal sebelum Filipina merdeka. Contoh lainnya Tiongkok yang dipimpin oleh Sun Yat-sen, kemudian India yang dipimpin oleh Mahatma Gandhi. Yang kedua, kemenangan Jepang atas Rusia. Ini terjadi pada tahun 1905 yang saat itu notabene ada mindset bahwa orang kulit putih itu dianggap superior. Mindset ini kemudian berubah ketika Jepang itu berhasil mengalahkan Rusia. Jepang di sini mewakili ras kulit berwarna, sementara Rusia sendiri ras kulit putih. Jadi dengan kemenangan Jepang atas Rusia ini berhasil mematahkan mindset tersebut. Yang ketiga, masuk dan berkembangnya paham-paham baru dari Eropa dan Amerika. Ya, seperti paham nasionalisme, demokrasi, sosialisme, liberalisme, kapitalis, dan lain sebagainya. Oke, untuk materi hari ini cukup sekian. Kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.